Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali ya di acara Icon Talk spesial edisi spiritual yang biasanya setiap hari Rabu siang, sekarang kita rubah di waktu malam hari, sehingga kita tentu jauh lebih bisa meresapi dan mendalami sebelum kita istirahat malam, insya Allah. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ridha Allah yang diwakili oleh Pak Ustadz Teddy, yang bisa membersamai kita untuk memberi pencerahan dan pengetahuan tentang ilmu kehidupan, insya Allah. Sampaikan saya salam pada Pak Antoni ya, yang sampai sekarang kita perlu nih gitu. Nanti Pak, Ya, sekali waktu kita hadirkan Pak Guru iya, ya. makanya kita geser waktunya supaya beliau bisa hadir kalau malam. Insya Allah Pak, insya Allah. Karena biasanya durasi siang sibuk beliau ya. Insya Allah. Betul. Baik, Icon ini terselenggara oleh ICEP atau yang bagi yang belum tahu ICEP itu apa, adalah International Community EFT atau Emotional Freedom Technique Practitioner. Jadi para praktisi EFT yang bergerak di dalam terapi energi berkumpul, kemudian membentuk salah satunya adalah tentang spiritual. Nanti di Senin depan ada tentang praktisi ataupun pengalaman-pengalaman sharing dari para praktisi. Baik, sebelum dimulai, saya kasih beberapa narasi agar kita bisa membuka wawasan tentang ilmu kehidupan. Mohon izin untuk memberi narasi. Banyak yang bilang bahwa kehidupan itu semakin berat. Namun banyak yang mengatakan bahwa dengan keadaan sekarang membuat hidup mereka semakin mudah dan berbahagia. Dalam kondisi aman ataupun krisis, tetap kita memerlukan ilmu kehidupan, yaitu berdasarkan kitabullah dan hadis atau sunnah Rasul, sebagai penuntun jalan agar kita tidak bingung dan takut. Ilmu kehidupan merupakan solusi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentu kita semua menginginkan ya, atau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang ilmu kehidupan. Dan ini akan dibahas oleh Bapak Ustadz Teddy yang telah bersama kita di malam hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk membuka kajian pada malam hari ini, mari kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur
kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, Bapak Agus, Ibu Dr. Endah, dan tim dari Aisyah lainnya, yang dimana sudah hampir 2 tahun ini kami dari Majelis Hidayah Allah diberi kesempatan untuk hadir, sama-sama kita saling mengingatkan, thalabul ilmi, kita kaji Al-Quran, kemudian kita pahami dan kita praktekkan. Itu yang selama ini kami sampaikan. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berlangsung bagaimana biasa. Sebelumnya sih di siang hari ya Pak Agus ya. Ya, dan kita share di malam hari. Kenapa? Karena memang kegiatan sekarang sudah mulai aktif, di mana insya Allah kondisi COVID sudah semakin mereda, tapi nggak tahu nih Pak, ada varian baru katanya ya. Mulai lagi Pak, kan gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dan kita selalu diberi kemudahan, kemudian ketenangan dalam hidup, dan itu intinya kita ingin bahagia dunia akhirat. Bagi yang ingin ikut aktif, silahkan. Artinya sebagaimana biasa, kajian kami bukan hanya satu arah, tapi ada kawan diskusi. Bisa Pak Agus, bisa juga Ibu atau Bapak yang ingin bantu kami sama-sama. Mungkin 1-2 orang, Bapak peserta di sini, Ibu peserta di sini, diaktifkan mic-nya untuk mengetahui apakah yang kami sampaikan ini sudah bisa dipahami atau belum. Baik, Pak Agus, Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai, kondisi saat ini kalau dilihat secara umum tentu belum sebaik tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada perbaikan dibanding bulan-bulan sebelumnya, iya. Tapi apakah kita bisa jamin bahwa ini akan terus membaik? Bagus, bisa kita jamin nggak? Tidak. Belum tentu ya, belum tentu ya Pak. Belum tentu ya. Nah, lantas apakah kemudian sekiranya kita berada di kondisi yang mungkin tidak membaik, malah berkebalikan, apakah kita akan ikut terpengaruh dengan kondisi yang ada, atau kita sudah punya konsep pola hidup sendiri? Artinya gini, kalau kita analogikan atau kita perumpamaan Pak Agus dan Ibu Bapak, ada 2 kondisi, kita anggap apa sekarang kita sebut ikan lah gitu ya. Ada ikan yang hidup di selokan, di got. Kemudian ada ikan yang hidup di akuarium. Menurut Pak Agus, mana yang lebih nyaman, Pak? Apakah ikan yang hidup di selokan, airnya kotor, makanannya juga nggak jelas, atau satu lagi, ada ikan yang hidupnya di akuarium? Mana yang lebih nyaman menurut Pak Agus? Kalau menurut saya di akuarium. Kenapa Pak di akuarium? Ya lebih nyaman. Airnya bersih, ya kan? Menjamin makanan juga. Makanannya dijamin, sirkulasi udaranya bakal dikasih Pak ya. Ada gelembung-gelembungnya, kan gitu. Nah,
Sekarang kita lihat. Ada dua kondisi, berarti kondisi yang terjamin kehidupannya enak, nyaman, gitu kan. Dan satu lagi kondisi yang ya apa adanya. Kalau syukur-syukur ada makanan di sana. Atau malah mungkin kadang-kala jangan-jangan airnya pun bisa mengandung racun ya Pak ya. Kondisi sekarang kan, di mana banyak polusi dan lain-lain. Oke, sekarang kita balik ke diri kita. Misalkan ada satu akuarium yang sangat besar. Sangat tebal kacanya, ditaruh di pinggir laut. Saya ulang lagi, ada akuarium yang sangat besar, tebal kacanya, tentu dengan perlengkapan yang namanya akuarium ya, dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, ditaruh di pinggir laut. Pertanyaan saya, dengan kondisi akuarium tersebut, sangat besar, tebal kacanya, tak terbatas tebalnya, sekiranya ada badai di laut, hujan badai, gelombang, pengaruh nggak Pak ikan yang ada di dalam akuarium tadi? Saya ulang. Silakan siapa Ibu Pak ya? Oke, saya ulang ya, saya ulang. Saya pelan-pelan di sini. Ada akuarium yang sangat tebal, tebalnya tidak tebal banget, luas sekali. Ditaruh di pinggir laut. Nah, gitu ya. Tentu dengan kelengkapannya ya, kelengkapan sebagaimana akuarium, airnya, makanannya ada di sana, sirkulasi udara juga ada. Kemudian kondisi di luar, hujan, badai, gelombang, berpengaruh nggak ke ikan yang ada di akuarium tadi? Tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kondisinya demikian benar-benar terjamin kan Pak ya? Ya kayak bunker kan. Wah kayak bunker kan, kebayang gitu ya. Bunker. Pokoknya mau badai mau kayak apa kan, wah karena saking tebal. Oke, sekarang kita lihat. Untuk ya ikan yang berada di dalam akuarium tadi, karena akuariumnya sangat istimewa, terjamin, kemudian apapun fasilitas tersedia, ikannya tadi asal ikan boleh masuk ke sana atau dipilih nih Pak, pilihan. Ayo Pak, ikan yang asal apa saja bisa masuk ke sana atau ikan pilihan yang bisa diambil? Silakan, yang lain bisa jawab. Silakan. Ikan pilihan. Kenapa ikan pilihan? Katanya Pak Johan. Iya, kenapa ikan pilihan, Pak? Karena ditaruh di akuarium untuk dilihat. Karena kondisinya juga istimewa kan, Pak? Nah, istimewa. Ya kan? Nggak mungkin ikan asal ikan dia main taruh di situ kan. Kayak Pak Johan lah punya akuarium. Bapak pilih pasti ikannya yang sesuai dengan keinginan Bapak, atau asal ikan ambil aja, Pak? Oh, pilihan. 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 Oke, ya. Jadi kita manusia saja pada saat bikin akuarium, tentu kita masukkan ikan itu yang cakep-cakep, yang warnanya gitu kan. Jinak kalau perlu, dikasih makan gini dateng, yang beri, kan gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat. Dengan kondisi saat ini, COVID belum selesai, kemudian ada isu diterpa gelombang ketiga. Ingin nggak kita masuk ke akuarium yang dibuat oleh Allah? Ingin nggak kita masuk? Nah, ingin nggak kita masuk ke suatu kondisi akuariumnya demikian tebal sehingga mau COVID mau apapun nggak masalah, diterpa seperti apapun nggak masalah. Diterpa masalah keuangan juga enggak, karena kan tebal banget kacanya itu ya. Apapun permasalahan yang di luar, karena berada di akuarium yang safety-nya sangat luar biasa,
Jadi aman nggak hidup? Aman. Aman. Ini dia. Ingin masuk ke kondisi itu? Ingin banget. Ingin banget. Masalahnya sekarang, oke, mana Bu? Kalau hanya ingin banget, ingin bingit lah kata orang, ingin banget. Berarti kita harus memposisikan kita ini masih ingin sesuka-suka sesuai dengan keinginan kita, atau kita menyesuaikan dengan keinginan pemilik akuarium. Harusnya menyesuaikan dengan keinginan pemiliknya biar bisa masuk. Oke. Keinginan pemiliknya apa? Tentu yang jinak. Itu ya kalau ikan ya. Kemudian yang cakep warnanya. Kemudian juga ya menarik lah buat sekarang kita lihat. Berarti kalau kita ingin masuk ke akuariumnya Allah, kita seperti sini, tentu kita harus tahu apa keinginan Allah. Apa sih maunya Allah? Sehingga begitu kita penuhi, tentu syaratnya untuk apa istilahnya? Untuk kita masuk ke akuarium Allahnya terpenuhi, tentu Allah akan menempatkan kita di zona yang akan dimasukkan. Bisa jadi yang tadinya di got, dibawa, diangkat, dimasukkan ke dalam akuariumnya Allah. Yang demikian nyaman, kacanya tebal, airnya bersih, makanannya terjamin. Oke, sekarang. Saya lihat di sini kan rata-rata sudah pengajian hidup sering ikut ya. Kajian dari saya atau dari Pak Oke. Ustaz Oke. Coba saya tanya. Keinginan Allah itu apa, Bu? Terhadap manusia. Apa sih inginannya Allah? Ayo, ada yang jawab? Silakan. Saya coba ya, Pak Ustadz. Melaksanakannya menjauhi larangan. Apa keinginan Allah? Melaksanakan? Oke. Itu Pak Dasril udah jawab tuh. Satu, sebagai khalifah. Benar. Satu lagi. Ada dua. Dasarnya Al-Quran nanti kita buka ya. Beribadah kepada Allah. Standar. Ada lagi? Tuh, beribadah. Oke. Berarti, yuk kita buka. Mungkin Pak Agus bisa bacakan ayatnya, Pak ya? Boleh. Oke. Surat 51 ayat 56. Ini asal yang pertama. Kenapa kita harus tahu keinginan Allah? Supaya kita nanti akan diposisikan sebagai orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam akuariumnya. Surat 51 ayat 56. Ini udah sering kok. Surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Saya ulang sekali. Ayat ini sangat sering kita dengar, sangat sering diulang-ulang. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Berarti apa bahasa sih? Hanya kan? Jadi Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Oke, ibadah itu apa? Melaksanakan perintahnya. Ayo, ibadah itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Ibadah itu adalah apapun kegiatan kita yang kita lakukan selama kita hidup ini dan dilakukan hanya karena Allah, itu catatannya, hanya karena Allah, itulah disebut nama ibadah. Memang secara umum kan menjauhi segala larangan, melaksanakan perintahnya. Tapi yang dalam ibadah itu adalah segala sesuatu tindakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan dan bernilai pahala,
bernilai kebaikan di mata Allah, itu yang disebut namanya ibadah. Setuju? Kalau sholatnya karena ingin dipuji, kalau sedekahnya karena ingin dilihat orang, oh dia dermawan. Kalau puasanya karena ingin keinginannya terpenuhi, kalau sholat tahajudnya ingin masalahnya selesai, itu karena Allah atau karena yang lain? Karena yang lain. Mana yang lain? Iya. Kalau kita sudah merasa beribadah, merasa ya, tentu harus kita cek lagi, apakah sudah sesuai enggak dengan yang Allah inginkan. Secara ritual betul, sholat, sedekah, umroh mungkin, haji pun sekalipun. Tapi tolak ukurnya jelas. Kita lihat kehidupan kita yang sehari-hari. Apakah Allah sudah menempatkan kita di akuariumnya atau belum? Apakah kita masih diombang-ambingkan di luar sana dengan berbagai macam permasalahan, ibaratnya ikan inilah ikan yang liar ya, ikan masih di got tadi kan, pusing, panik, napasnya ngap-ngapan. Apakah itu sudah kita melakukan ibadah? Sudahkah kita melakukan keinginan Allah atau belum? Ini dia. Yuk introspeksi diri kita masing-masing. Supaya kita masuk kategori yang mau dipilih oleh Allah, tentu keinginan Allah itu harus benar-benar kita laksanakan, benar-benar kita lakukan. Apa? Allah ingin kita hanya beribadah. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masalahnya selesai, bukan karena ingin penyakitnya sembuh, bukan karena ingin anaknya berubah. Jadi, awali apapun kegiatan kita hanya karena Allah. Satu. Nanti kita kupas masing-masing ya. Kita highlight lagi. Apa keinginan Allah? Yang kedua, tadi Pak Dasir menyampaikan khalifah. Betul. Buka Pak. Surat 6 ayat 165. Bahkan Pak Agus, kita lihat, kita buktikan lagi, apa betul Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi manusia diciptakan sebagai apa Pak? Keinginan Allah? Khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu apa? Pemimpin. Pengertian pemimpin di sini bukan hanya presiden, gubernur, bukan. Yang terpenting adalah dia memimpin dirinya sendiri. Yuk kita cek, apakah kita tergolong orang yang sudah memimpin atau terpimpin. Pada saat kita menghadapi masalah utang, wah, pontang-panting, cari uang, berangkat pagi, pulang lagi pagi lagi. Kan gitu ya, bukan pulang pagi malam, pulangnya pagi lagi. Yang kemudian yang sakit, sibuk sana sini cari obat, cari dokter, cari herbal. Yang punya anak yang bermasalah, sibuk sana sini cari bagaimana solusi. Masalah satu belum selesai, timbul lagi masalah yang lain, timbul lagi masalah yang lain.
sibuk utak-atik masalah, sibuk lagi hal yang lain. Itu orang yang seperti tadi, yang fokus dia menyelesaikan masalah kayak tadi. Itu orang yang memimpin atau yang terpimpin kayak begitu. Memimpin masalah atau dia dipimpin masalah. Nah, itu jawab saya terangkan. Dipimpin masalah. Dipimpin. Selama ini, yuk kita introspeksi sedikit. Apakah kita masih dipimpin masalah atau kita sudah memimpin masalah? Dipimpin. Dipimpin masalah. Iya kan? Yuk, jawab jujur masing-masing. Iya. Apa contohnya orang yang masih dipimpin masalah? Begitu ada masalah, apapun permasalahannya, pusing, khawatir, bingung, stres, depresi, ya kan? Itu ciri-cirinya orang yang dipimpin masalah. Kalau orang yang dipimpin masalah, kira-kira Allah masukkan kita ke akuariumnya nggak sih? Ya, orang itu nggak bukan kemauan Allah, Om itu sebagai khalifah kok. Ini dia. Ini yang menyebabkan banyak yang bilang ini, saya udah puasa, sudah zakat, sudah macam ibadah, kok hidup saya gini-begini aja ya? Kok malah makin lama makin gak nyaman, gak enak? Ini dia. Karena dia masih berada dalam kondisi dipimpin masalah, bukan memimpin masalah. Oke. Mulai kita kupas satu persatu. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa tadi? Apapun kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya ibadah. Hidup. Oke. Hidup itu apa? Selama hidup kita menjalankan ibadah. Hidup itu apa? Ayo. Hidup adalah, dijawab yang lain. Ada 32. Hidup adalah ini ilmu dasar aja. Itu kan hidup adalah, ayo, ada yang bisa jawab? Hidup adalah ini permainan ini apa? Panggung sandiwara. Ayo, hidup adalah, ayo, jawab. Ini dia kan. Nah, hidup aja nggak tahu. Bingung. Bu Ivi, hidup itu loh, 24 jam diulang-ulang kan? Itu namanya hidup. Menjadi perjalanan kehidupan dalam dunia. Wah, hidup itu kan 24 jam diulang-ulang. Kebagi dua, ya kan? Tidur dengan tidak tidur kan gitu. Itu namanya hidup nggak? Iya. Jadi gini. Tidur, tidak. Coba untuk setiap kajian saya disederhanakan. Nggak usah pakai ilmu S1, apalagi S2. SMP pun jangan, pakai ilmu SD aja gampang-gampang. Kenapa? Kalau mikirin ngejelimet, ini dia. Mungkin rumit-rumit amat kan? Hidup itu adalah 24 jam, diulang-ulang, tidur dengan tidak tidur. Yuk, ada yang bantah? Nah, di dalamnya baru tadi ada yang bilang mengabdi dan lain-lainnya. Ini namanya ilmu SD ini kayak gini, Bu Rika. Iya. Jadi, kenapa konsepnya harus pakai ilmu SD? Kalau pakai ilmu yang tinggi-tinggi, banyakkan mikir, Bu. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Banyakkan mikir, dianalisa, nggak ketemu solusinya, mentok, pusing. Kalau ilmu dasar, orang yang begitu nerima, dia mikir lagi nggak sih, Bu? Pakai ilmu SD deh. Ya? Ini dia. Yuk, sederhanakan pola pikir kita, supaya kenapa? Kan semua sepakat. Ingin masuk akuariumnya Allah. Betul nggak, Bu? Betul. Ingin hidupnya tenang. Setuju kalau masuk akuarium Allah? Semua kebutuhannya dipenuhi. Nggak terhanyut situasi. Betul nggak?
Ini dia. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Asalkan kita tahu keinginannya. Itu tadi, kita bahas yang pertama tadi. Ibadah. Oke, hidup itu apa? Berarti hidup itu adalah kehidupan yang namanya 24 jam diulang-ulang. Tidur dan tidak tidur, bangun dengan kondisi tertidur. Oke, tidur nggak usah kita bicarakan. Kondisi kita bangun aja. Bu Rika bangun jam berapa biasanya? Jam 2. Jam 3, jam 2, jam 3. Dini hari. Tidur lagi? Enggak, aku Nggak tidur lagi, Bu? Masa nggak tidur lagi? tidur. Tidur lagi jam berapa? 9, jam 10, misalkan gitu ya. Nah, berarti mulai dari bangun tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi, sampai tidur lagi jam 10 malam, itu harus dalam rangka ibadah. Apapun kegiatan kita harus bernilai kebaikan, bernilai pahala kepada. Apa syaratnya? Berarti apapun kegiatan kita harus karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi, saya ingatkan lagi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, diniatkan apapun karena Allah. Nah, inilah saatnya praktek 7 ilmu penjernih hati. Sabar, ikhlas, sholat khusyuk, tawakal, bersyukur, bersangka baik dan zikir perbuatan. Saya rasa yang hadir di sini sudah tahu ya, kecuali yang ada yang belum tahu, silakan raise hand. Saya mau tahu ada. Ini kan udah peserta yang lama-lama ya, udah sering ikut kajian. Ada yang Coba baru. di raise hand yang ada juga yang baru. Ya. Ada, saya baru. Baru sama sekali? Iya. Oke, ikuti dulu aja Bu ya. Ada Bu Nurma ya. Jadi gini, kita sederhanakan dulu. Apapun ibadahnya, pada saat mulai bangun, apa kegiatan ya, mulai dari tidur sampai tidur lagi, hanya karena Allah. Allah, iya betul. Oke. Pada waktu bangun tidur, itu kita bangun dengan keinginan kita atau Allah yang membangunkan? Yuk, Bu. Dijawab. Allah yang membangunkan. Nah, kalau Allah yang membangunkan, apa yang harus kita ucapkan pertama? Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kau bangunkan hamba pagi hari. Doanya ada ya? Iya. Oke. Jadi diawali dengan sikap bersyukur. Apapun, seberat apapun permasalahan kita, sesulit apapun permasalahan kita, bersyukurlah masih Allah memberikan kesempatan hidup. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Berarti diawali dengan sikap bersyukur. Ini yang saya alami tempo hari. Jadi pada saat saya mulai mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru Antono, saya praktek sabar, sholat khusyuk juga saya sudah praktekkan, ikhlas tawakalnya. Di suatu periode, kok tiba-tiba kehidupan saya kayaknya nggak nyaman gitu ya. Gonjang-ganjing, gelisah, ini apa yang salah? Nah, tempo hari, jauh sebelum pandemi, kita ada kajian rutin malam Jumat, Pak Guru bilang, dia kan membaca muka saya kan, kenapa tadi kelihatannya ada masalah ya? Iya Pak. Saya nggak cerita masalahnya. Pada sini. Oke, coba temui Pak Teddy bicara, ngobrol deh dengan Pak Budi. Pak Budi ini salah satu jamaah kami, murid Pak Guru, profesinya tukang ojek pangkalannya, bukan ojek online ya, tapi anaknya satu di UI, satu di UGM, satu lagi di IPB, yang keempat waktu itu masih di SMA.
tapi sekarang udah lulus. Secara logika mungkin nggak sih tukang ojek punya anak demikian? Ini kan biayanya luar biasa, gitu kan? Bahkan yang uniknya, tukang ojek, mohon maaf ya bahasanya itu kan, profesinya ojek, tapi kok bisa menikahkan anaknya di taman mini. Wow. Ya, secara logika kan nggak mungkin, gitu kan? Nah, oke, nanti kita bahas di sana. Di luar itu ya. Itu satu kelebihannya. Nah, coba Pak Teddy bicara dengan Pak. Oke. Saya ketemui beliau yang sampaikan kayak tadi. Pak Teddy, waktu Pak Teddy bangun, pernah nggak ucapkan, bangun nih melek ya. Oh, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba istri yang sehat, keluarga yang sehat, putra-putri yang kondisi saat ini baik. Wah, saya bilang, betul. Karena bisa begini spontan, bangun, udah ke kamar mandi, wudhu, sholat hajat, kan gitu ya, secara umum ya. Wah, benar. Ternyata, sikap bersyukur saya yang belum saya lakukan. Nah, coba mulai besok pagi, Bapak Ibu praktekkan. Kenapa? Karena tadi kita bangun itu bukan karena memang kekuasaan kita bangun langsung bangun, enggak. Itu ada satu anugerah Allah, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan kalau kemudian Allah tiba-tiba stop kita. Wah, selesai gitu kan periodenya di dunia. Habis sudah. Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Ucapan yang terserah, yang penting nggak harus bahasa Arab, doa pun yang silakan, segala Bapak tahu. Tapi yang terpenting adalah yang namanya sikap itu kan dari hati ya. Benar-benar terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan hamba. Ya, betul. Sudah dilakukan itu? Iya. Bangun-bangun aja gitu kan. Tengok kiri, oh suami dalam keadaan sehat. Kemudian lihat, oh anak juga masih tidur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Praktek. Ya, jadi sekali lagi kami ingatkan, kajian saya bukan teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ilmu. Kenapa disebut ilmu kehidupan? Karena ini kita akan praktekkan selama kita hidup. Apa itu hidup? Tidur, ya, tidak tidur. Nah, berarti pada saat tidur kita nggak usah bahas, pada saat kita mulai beraktivitas. Oke? Praktek itu yang pertama. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ucapin ya, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Kalau saya bilang alhamdulillah, saya sudah bisa bangun dibangunkan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, gitu kan? Ah, gini, analoginya gini. Misalkan Ibu Rika punya ponakan, ya, Ibu pukul dia, jebret, pukul pantatnya ya. Terima kasih tante, pasti maksud tante mukul maksudnya baik, gitu kan? Pukul lagi, terima kasih tante Rika, pasti maksud tante baik. Tante pukul lagi, terima kasih tante. Nah, lama-lama gimana? Terenyuh nggak? Iya. Terus terima kasih ya. Betul. Nah, coba seberat apapun permasalahan Bapak Ibu yang ada, kemudian bilang terima kasih ya Allah, pasti maksudmu baik. Pasti ya Allah. Kemudian kasih lagi masalah, terima kasih ya Allah, pasti maksudmu baik. Nah, kalau seperti itu, lama-lama Allah kasihan nggak? Kasihan. Ya. Jelas. Dikasih masalah aja, dikasih problem, dikasih kesulitan masih bilang alhamdulillah, pasti maksudnya baik ya Allah. Kalau udah seperti itu, Allah akan masukkan ke akuariumnya nggak sih? Kalau tempat yang tadi itu, awalilah dengan sikap bersyukur. Ayatnya jelas, ya. Bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Hanya ada dua golongan di sini.
Awalilah pagi hari kita dengan sikap bersyukur. Praktek ya. Rasakan nanti. Pasti ada perbedaan. Oke. Yang kedua. Setelah bangun tidur apa lakukan? Sholat ya. Ya. Oke, kita bahas sedikit mengenai sholat. Selama ini, Bapak Ibu sudah sholat. Coba kita cek, apakah sudah 5 waktu? Alhamdulillah, sudah. Kalau yang belum, yuk, jangan sampai ada yang bolong. Berikutnya, sudah 5 waktu. Oke, apakah masih sering nunda-nunda? Bentar aja, nanti saja, toh zuhur waktunya panjang. Jangan ya, tingkatkan lagi. Sudah 5 waktu, sholatlah di awal waktu. Minimal tepat waktunya dan jangan nunda. Di awal waktu itu apa maksudnya? Siap sebelum azan. Sekali itu lakukan, bagus. Kalau enggak, minimal pas azan, selesai azan, sholat. Apapun, kecuali dalam keadaan darurat atau perjalanan lain ya. Oke, sudah 5 waktu. Sudah enggak nunda-nunda. Bagi yang laki-laki, saya ingatkan lagi, apakah sudah di masjid? Kalau belum, ayo, sholatlah di masjid. Itu keutamaannya. Bahkan ada mazhab yang mengharuskan, mewajibkan laki-laki itu sholat di masjid. Ya, kita ambil tengahnya sajalah, diutamakan. Oke, alhamdulillah sudah 5 waktu, nggak nunda-nunda, sudah di masjid. Cek lagi. Pada saat sholat berjamaah, misalkan di masjid, pikiran masih jalan-jalan atau sudah fokus? Kalau masih jalan-jalan, tingkatkan. Bagaimana? Ada metode sholat khusyuk. Silakan nanti setelah waktu kita akan ulang lagi, kita dalami lagi ya. Kemudian, oh sudah fokus. Sekarang, apakah sudah paham apa yang kita sampaikan? Sudah mulai pakai rasa nggak sholat itu? Itu tadi. Nah, tahapan-tahapan seperti ini, ayo dari hari ke hari terus perbaiki. Sambil berproses, kemudian lihat begini. Coba Bapak Ibu tes aja. 1 hari mulai dari subuh sampai nanti Isya, lakukan kayak tadi. Lakukan minimal tepat waktu. Ya. Kemudian yang bisa berjamaah, lakukan berjamaah. Selama masih memungkinkan tidak dalam perjalanan. Lihat nanti apa yang Bapak hadapi, apa yang Bapak alami pada saat Bapak sudah memperbaiki kualitas sholat. Bukan kuantitas ya. Kualitas sholatnya. Silakan lakukan sholat duha, tahajud. Tapi itu tadi, sholat wajibnya coba diperbaiki. Dengan tahapan itu tadi ya. 5 waktunya jangan sampai bolong. Kemudian di awal waktu itu lebih baik, atau minimal jangan sampai ada istilah nunda. Fokus, ya. Kemudian paham apa yang disampaikan dan mulai pakai rasa. Soal itu kan hanya 3 sikap: permohonan, pujian, atau pernyataan. Kan gitu aja. Lihat ya, oke. Setelah sholat, apa berikutnya? Bekerja, atau berumah, yang ibu-ibu pergi ke pasar, kan gitu ya. Bagi yang terapis, datengin Pak pasiennya. Nah, ini dia nih. Pada saat mulai beraktivitas, secara umum, orang keluar rumah, tujuannya apa? Cari uang kan, untuk yang bapak-bapak, atau mungkin ibu-ibu juga ada kan? Luruskan lagi niatnya. Saya keluar rumah ini hanya karena Allah. Ya, aktivitas kita hanya karena Allah,
bukan karena ingin hutangnya lunas, bukan karena ingin penyakitnya sembuh, bukan karena ingin orang yang kita maksudkan berubah, bukan, tapi kita hanya menjalankan perintah Allah. Oke, cukup 3 itu dulu aja. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Ada 36 peserta. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Di open mic langsung ke Pak Ustadz. Jelas ya kan praktek tuh. Oke, silakan Bu. Raise hand. Ustadz, pada dasarnya kita hidup kita itu mencari ridho Allah ya, Pak Ustadz. Itu intinya ibadah itu, untuk ibadah. Sama dengan enggak, Pak Ustadz? Oke. Ya, mohon. Kalau ke arah sana itu biasanya agak bias. Ridho Allah itu apa? Gitu kan. Coba diawali dengan dasar dulu. Dasar itu apa? Saya melakukan ini hanya karena Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Ya. Nah, ingat, innamal a'malu binniyat. Kegiatan kita harus diawali dengan niat. Niatnya bagaimana? Hanya karena Allah. Itu dulu. Ya. Kalau berharap ridho Allah, dan kemudian kita nggak tahu ridho Allah seperti apa, gitu kan? Itu kan hasil. Ya. Habis itu udah sholat, udah sedekah, nggak taunya tetap aja penyakit nggak sembuh-sembuh, tetap aja hutangnya nggak lunas-lunas, malah makin menjelimet. Nah, jadi kecewa nggak? Iya, ikhlas jadinya. Iya, dasarkan dulu lah. Tarik dulu ke dasar. Oke, Bu Sugiyarti, silakan Bu. Silakan Bu Sugiyarti untuk bertanya. Open mic. Silakan. Bu Sugiyarti. Dibantu unmute mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, kadang-kadang untuk menjadi ikhlas itu bukan hal yang gampang ya Pak Ustadz. Kita bisa bilang, iya aku ikhlas banget, tapi kadang-kadang di hati masih suka ganjal Pak Ustadz. Bagaimana caranya mudah jadi ikhlas? Ya kan? Iya. Apa ya? Pertanyaan bagus. Benar. Misalnya katakanlah, ya Allah, saya sudah banyak hal yang Engkau berikan kepada saya, terima kasih banyak, alhamdulillah. Atau saya misalnya dikasih rezeki dari orang lain, dikasih sesuatu dari orang lain, makasih ya, gitu. Makasih sudah memberikan saya doakan semoga barokah, bla 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 gitu, gitu Pak Ustadz. Cuma kadang-kadang saya pengen keikhlasan itu, orang yang memberikan itu ke kita bilang, saya udah ikhlas kok, gini-gini, nggak usah didoain juga nggak apa-apa, bla bla bla. Loh, saya ingin mendoakan baik gitu, maksud saya, supaya yang memberikan juga menjadi baik gitu, Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang ya menjadi ikhlas sajalah yang sulit sekali untuk menjadi sesuatu yang menjadi ikhlas, bukan hal yang gampang gitu Pak Ustadz. Supaya itu menjadi gampang. Nah, satu. Baik, paham Bu. Jadi gini, ingat, Allah berdasarkan praduga prasangka hamba. Sulit kata Ibu, akan sulit kejadian. Hati-hati loh Bu. Gila. Susah, ya udah dia akan susah. Kenapa? Kita aja udah nutup diri, susah, ya udah. Mana Allah mau nolong. Kata bahasa kasar gini, lo bilang aja susah, kan gitu kan. Mulailah rubah. Ikhlas itu Allah yang perintahkan atau bukan? Ya, Allah yang perintahkan. Kalau Allah perintahkan itu sulit atau mudah? Kalau Allah yang perintahkan? Mudah, kalau menurut Allah mudah. Halusnya mudah. Kita aja nggak tahu caranya. Kan belum tahu metode seperti apa. Ya enggak? Ini dia. Karena kita belum tahu, orang bilang sulit, susah, ketutup di situ. Ini yang selama ini jadi barrier, jadi hijab kita. Kenapa? Kita ngerti, oh sabar itu sulit. Oh sholat khusyuk itu sulit. Oh ikhlas itu sulit. Kenapa? Itu tadi bahasa sulit. Oke, hilangin dulu ya. Jangan sekali-sekali ada di pikiran kita bahwa ini sulit. Yakin? Apapun yang Allah perintahkan pasti mudah. Pasti kita bisa laksanakan. Itu dulu.
Tanamkan itu dulu. Setuju? Berarti harus pede ya. Lanjut ya. Itu dulu pertama. Hilangkan dulu pikiran. Sulit nggak ada. Nggak ada istilah sulit. Kanker stadium 4 menurut dokter. Kanker stadium 4 leukemia menurut dokter. Vonisnya apa? Pasti meninggal, pasti mati kan? Bisa sembuh nggak? Bisa, itu terbukti. Artinya apa? Kalau Allah memang menolong, selesai. Ini kan enggak. Gimana Allah mau nolong? Gimana Allah mengasih petunjuk pertolongan ya kalau kita udah membatasi diri, ini sulit. Hilangin ya. Selama ini bilang ini sulit, nggak ada istilah sulit. Apapun itu perintah Allah, pasti mudah dan pasti bisa kita laksanakan. Kenapa selama ini sulit? Kita aja belum tahu caranya. Ikhlas. Bagaimana mudah supaya ikhlas? Ini. Manusia siapa yang menciptakan? Allah. Karena manusia yang menciptakan adalah Allah. Wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu tuh hanya karena Allah? Wajar. Wajar. Kenapa? Karena manusia termasuk alam dan seisinya itu adalah diciptakan oleh Allah. Wajar kalau kita melakukan hanya karena Allah. Tidak wajar alias kurang ajar kalau kita melakukan hal-hal yang kita lakukan bukan karena Allah. Lihat itu loh. Pertama, saya diciptakan Allah, berarti saya hanya melakukan sesuatu karena Allah. Sebagai makhluk diciptakan, yang wajar adalah kita melakukan sesuatu hanya karena satu. Yang kedua, yang membuat sulit manusia itu ikhlas adalah karena rasa memiliki. Contoh. Kasih contoh. Dompet tetangga hilang, masalah nggak, Bu? Dompet tetangga. Dompet tetangga, masalah nggak buat kita? Enggak. Enggak, Pak. Masalah nggak buat kita? Enggak lah, Pak. Enggak, orang bukan punya saya. Punya tetangga kan? Iya dong. Masa tetangga hilang jadi kita jadi masalah, aneh juga. Punya kita bukan, jadi kita pikir, hilang, ya aduh kan gitu. Saya ulang lagi. Dompet tetangga hilang jadi masalah enggak? Enggak. Enggak jadi masalah. Dompet kita hilang, masalah. Masalah. Karena punya sendiri. Kenapa? Punya sendiri dompetnya. Punya? Sendiri dompetnya. Saya. Oke. Kenapa kita sedih kalau dompet kita hilang? Karena ini punya saya. Sekarang kita lihat. Betul nggak bahwa dompet ini punya saya? Pak, yuk dibuka Pak. Surat apa ya? Udah ayat kursi aja deh. Yang gampang, yang sering kita nih. Ayat kursi itu 255, Al-Baqarah ayat 255. Silakan Pak, tolong dibacakan Pak. Betul nggak dompet itu punya siapa? Oke, motor belum lunas cicilannya hilang. Sedih nggak? Sedih, pasti kan? COVID tempo hari, orang yang kita sayangi meninggal, sedih nggak? Sedih, karena itu. Iya. Kesannya manusiawi kan, kita lihat. Manusia apa enggak sih itu? Bahasa seperti itu. Dibuka Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan. Al-Baqarah 255. Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Pasti sudah tahu. Ya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
Ya Allah. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukup. Tidak ada yang Diulang, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Miliknya Apa yang di miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. jadi dompet ibu itu milik siapa? Milik Allah. Allah. bumi. Kalau itu milik Allah, boleh nggak kita sedih? Jangan, harusnya. Ya kita lupa. Motornya hilang, itu milik siapa? Motor tadi? Milik Allah. Apa yang ada di bumi, di langit itu milik Allah. Lantas bagaimana caranya biar mudah ikhlas? Jadikan itu titipan. Oh, saya hanya ketitipan kok. Sama seperti tukang parkir, mobilnya dibawa, dia marah nggak? Enggak. Ya kan? Inilah rasa memiliki ini yang harus dihilang. Rasa memiliki, rasa contoh, misalkan ibu atau bapak sangat sayang banget. Anak ada beberapa orang dengan satu orang. Biasanya itu jadi masalah. Ada aja. Kenapa? Kita sama-sama memiliki kan. Sayang banget. Itu yang nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Rubah rasa memiliki jadi ketitipan. Oh, ini titipan Allah. Bagaimana latihannya? Nah, gampang. Di dompet ada uang 2.000, ada uang 10.000, ada uang 100.000. Mana yang lebih kita cintai? 100.000. Selama ini kalau ngasih, taruhlah ngasih yang orang yang memang butuh, anggaplah pengemis atau siapa gitu ya, ngasihnya uang yang paling kecil atau yang paling besar. Supaya merubah rasa memiliki, kasih tukang parkir itu uang 100.000. Ini untuk mengurangi rasa memiliki, gitu loh. Ini latihannya. Supaya kita menghilangkan rasa memiliki. Oke, untuk melatih ikhlas bagi ibu yang baru ikut, yang lainnya nggak tahu masih ingat atau enggak. Ini kajian sering saya sampaikan. Kalau ingin berlatih ikhlas, kita ngasihnya, taruhlah ibu-ibu bikin kue gitu ya, bikin kue yang paling enak. Kasihnya ke tetangga yang baik atau tetangga yang menjengkelkan? Yang harus yang baik harusnya. Oh, yang baik mas standar Bu. Kasih yang baik suat. Biasa itu. Ngasih udah. Bisa meningkatkan ikhlas Ibu? Tidak. Jelas. Bagaimana caranya? Kasih ke tetangga yang menyebalkan. Kasih saudara yang selama ini paling ngerusuhin kita. Kasih ke orang yang mungkin pernah memfitnah kita. Ini berlatih ikhlasnya di situ. Selama kasihnya ke orang yang baik, Maya nggak akan meningkat. Ini yang selama ini pola pikir kita yang perlu kita perbaiki. Bikin kue, kasih kemana? Kalau ingin berlatih ikhlas, tetangga yang menjengkel. Orang yang pernah fitnah kita. Pokoknya orang yang bermasalah dengan kita. Ini untuk pengen nggak sih derajat ikhlasnya ingin meningkat? Tadi kan aku tanyakan, bagaimana caranya? Itu cara menghilangkan. Bikin kue, beli sesuatu yang terbaik, kasih ke orang yang menyebalkan. Begitu dikasih, tumben Bu Rika ngasih, katanya gitu kan. Pakai tumben. Nah, tumben kan? Iya. Karena niatnya hanya karena Allah, boleh nggak marah? Jangan. Enggak. Ini karena Allah saya ingin berlatih ikhlas. Nah, pada saat dibilang tumben, ibu tetap tenang, hatinya plong, itulah saat mustajab untuk minta doa. Itulah titik ikhlas ibu bapak yang ada. Plong hatinya tenang, itu ciri-ciri ikhlas.
Berdoa saat itu. Kenapa? Itulah saat mustajab untuk minta kepada Allah. Apa mintanya? Jangan nanggung-nanggung. Mintalah, ya Allah, berilah hamba dan keluarga hamba bahagia dunia dan akhirat. Itu doa pamungkasnya. Simple, singkat, tapi semua apa yang Bu inginkan terwakili kan? Iya. Iya. Ayo, coba praktek. Itu poinnya, Bu. Ibu praktek tadi, 2 kondisi tadi ya. Insya Allah ikhlasnya akan. Ikhlas itu bukan hal yang sulit. Selama ini aja kita salah. Gimana mau berarti ikhlas? Ngasih ke orang yang baik, dia berikan. Wajar. Ya, standar-standar aja. Ya kan? Tetap aja dia nggak bisa meningkat ikhlasnya. Kasih ke orang yang menyebalkan. Iya. Nyebelin kita, yang bahkan yang paling parah menfitnah kita, kasih. Itu latihannya. Praktek deh. Iya. Ya kan gini Pak Ustadz, biasanya coba kasih ke orang itu baik, kita suka ngasih, orangnya begini, ramah, baik. Bisa meningkat ikhlasnya? Ya enggak, orang baik dikasih. Kasih ke orang yang menyebalkan, yang bikin memang ada masalah sama kita. Tumben ngasih kan gitu kan bahasanya. Ada apa nih? Angin apa? Nah, pada saat ibu niatkan hanya karena Allah, hatinya plong, bapak hatinya plong di situ. Berdoa minta sama Allah. Oke? Itu mengenai ikhlas. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi kajian kita ini praktek ya, nggak perlu banyak-banyak, tapi praktek, kemudian kita ulangi lagi, gimana, paham belum? Oh, belum, masih nggak bisa, kita ulangi lagi, nah gitu loh. Itu namanya ilmu kehidupan seperti itu. Jadi akan berbeda antara ibu bapak yang ikut kajian, sering ikut ngaji, dengan yang nggak ikut ngaji. Ini enggak. Yang nggak ikut ngaji pusing. Yang ikut pengajian pusing juga nggak hidup. Ya kan gitu ya Bu Rika ya. Kenapa? Karena ngajinya hanya teori. Yuk kita praktek sekarang gitu loh. Oke? Ustadz, saya pernah praktekin ya, dampak orang yang nyebelin ke kita, terus kita baikin, itu ada perubahan. Jadi lebih baik, lebih banyak karakter yang berubah gitu, seperti itu. Nah, sekarang gini, bisa nggak kita merubah orang lain? Tidak. Nah, jadi satu poin lagi. Pada saat kita berhadapan, kita mempunyai masalah dengan orang lain, anak, mertua, orang tua sendiri, atau kerabat yang bermasalah, kita selama ini kan kita ingin merubah kan? Iya. Hilangkan sifat itu. Kenapa? Merubah itu adalah wewenangnya Allah. Kewenangan Allah kita campuri. Nah, itu problemnya lagi, satu lagi. Ya kalau kita gitu, berbuat orang yang nyebelin gitu, misalnya yang enggak ini, tapi secara ini kalau lama-lama ada perubahan gitu. Mungkin Allah yang menggerakkan ya, Pak Ustadz. Bukan mungkin, Bu. Iya, Allah pasti menggerakkan. Saya ulang lagi. Nabi saja, selevel Nabi Muhammad nggak bisa merubah pamannya. Nabi Nuh bisa merubah anaknya Kanan, nggak bisa. Nabi Ibrahim bisa merubah ayahnya, untuk masuk nggak bisa. Nabi-nya nggak bisa merubah. Apalagi kita. Siapa yang bisa merubah? Allah. Bagaimana caranya? Ya ikuti keinginan Allah. Nanti hasilnya. Hasilnya itu Allah nanti yang merubah gitu. Jadi ikhlas lagi di situ. Terang ikhlas Balik lagi ke tadi, ikhlas lagi. Makanya ikhlas itu jadinya sunnah atau wajib? Harus apa enggak harus? Ya, harus. Harus. Itu dia. Kalau udah bilang di ujung-ujung awalnya ikhlas itu sulit, jadinya jadi harusnya jadi kejadian enggak? Kalau dibilang udah di awalnya jadi sulit, ya enggak. Padahal ya yang namanya ikhlas itu kan harus. Total harus ya, total ya ikhlas. Total. Praktekkan poin-poin tadi. Oke. Silakan. Ada yang lain? Makasih Pak Ustadz pencerahannya. Jelas ya, tinggal praktek. Ya, saya tinggal mempraktekkan Pak Ustadz. Latihan insya lagi ya.
Hilangkan niat ingin merubah orang lain, ingin merubah kondisi, enggak. Pokoknya tugas kita hanya satu. Perbaiki niat tadi. Ikhlas hanya karena Allah. Ikhtiarnya diperbaiki. Silakan berikhtiar, silakan berusaha, tapi diawali dengan niat hanya karena Allah. Mau menang, mau kalah, mau lunas, mau tidak, mau sembuh atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan kewenangan, bukan hak saya. Itu terserah Allah. Tugas saya hanya berikhtiar. Ikhtiar itu apa? Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan doa. Oh, doa perbuatan. Ada yang chatting nggak, Pak? Pak Agus, ada yang chat nggak? Pertanyaannya chatting nggak ada ya? Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke. Pak Ustadz mau tanya saya. Silakan Pak Agus. Nah. Oh, ini ada lagi nih Bu Yatvi. Bu Yatvi dulu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan minggu lalu. Bagaimana berdoa yang tidak mendikte? Bagaimana berdoa yang tidak mendikte? Jadi mengarahkan Allah kan kayak kebanyakan kan gitu ya. Iya. Bagus pertanyaannya. Bu Yatvi, dari Bu Yatvi. Oke. Bu Yatvi boleh unmute? Open mic. Bu Yatvi silakan. Atau diwakili siapa aja boleh. Sekarang saya tanya ke Pak Agus aja deh. Menurut Pak Agus, doa itu lebih mustajab di dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat. Di dalam sholat. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Suruh milih ya di dalam sholat. Suruh memilih ya satu. Dalam sholat. Pilih itu A atau B, nggak ada A dan B. Iya, di dalam. Atau yang ketiga nggak setuju gitu kan? Ayo saya tanya, dalam sholat atau luar sholat? Di dalam sholat. Yuk, ini mustajab di mana? Dalam sholat. Pada saat apa? Yuk. Pada saat sujud. Saat duduk sujud. antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya, Rabbi firli. Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihani saya. Wajbuni, tutuplah aib saya. Warfaqni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya masalah hutang, ya Allah bukanlah rezeki. Wahdini, ya Allah beri saya petunjuk bagi yang punya masalah. Wa'afini, ya Allah beri saya kesehatan. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Coba 8 permintaan, masalah apa yang tidak terwakili di sana? Semua ada. Cuma apa yang kita lakukan selama ini? Buru-buru, Pak Ustadz. Mintanya kayak begitu kan? 1 detik. Udah buru-buru, nggak tahu pula apa yang disampaikan kan gitu, nggak ngerti artinya. Itu kejadiannya. Islam itu mudah. Kita aja nggak tahu, sering lewat kita. 8, ingat, duduk di antara 2 sujud itu termasuk rukun loh. Rukun itu apa? Sesuatu yang harus kan? Iya. Dan rukun itu apa? Duduk dan sujud apa? Duduk dan sujud dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak, tenang. Coba pada saat Rabbi fili warhamni, itu tergesa-gesa apa dengan tumak ninah? Tumak ninah harus. Rata-rata tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa. Udah sekarang, bagaimana doanya supaya nggak mendikte Allah? Maksimalkan pada saat duduk di antara 2 sujud. Setuju? Poin pertama. Ya, manfaatkan. Kenapa? Itu luas semua terwakili kok. Dan sepakat, doa lebih mustajab di dalam sholat. Ya loh itu kan. Titik terdekat kita pada saat kita menghadap kepada Allah. Kondisi suci, kemudian di sana kita berhadapan langsung dengan Allah dan Allah yang memerintahkan kita menghadap. Kan gitu ya. Itu kan sholat kayak gitu kan. Nah sekarang, di luar sholat, bagaimana caranya supaya di luar sholat doa kita tidak mendikte Allah? Pak,
Dibuka surat Al-Baqarah ayat 216, Pak. 21, Ini pegangannya. 216. Oke, biasanya kita meminta itu kan yang enak-enak ya, Iya. betul, yang sakit ingin cepat sembuh, yang punya utang ingin lunas segera, yang punya anak nakal ingin anaknya baik, yang punya mertua yang bawel, yang cerewet ingin mertuanya baik, kan gitu ya. Jadi sering gitu kan, ingin ya enak-enak saja atau sesuai dengan keinginan kita. Pak, Al-Baqarah 216. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini saya buka nih ayat. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Ya. Kelihatan ya. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Sakit nggak sembuh-sembuh. Hutang nggak lunas-lunas. Mertua nggak berubah-berubah. Makan malah makin bawel. Padahal bisa jadi itu baik bagimu. Nah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Nah, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendikte Allah? Pakai ayat ini. Oh, kalau saya minta, belum tentu itu sesuai dengan keinginan Allah. Kan gitu ya? Iya. Bisa jadi nggak dikte Allah. Selama ini posisi kita, coba kita evaluasi, pemohon atau pemaksa sebenarnya? Minta sama Allah atau maksa sama Allah? Maksa. Ya kan? Ngedikte Allah kan, pengennya ini, pengennya itu. Allah diajak, paling jelas lah tadi. Baik belum tentu baik. Buruk belum tentu buruk. Jelas ya? Jadi bagaimana caranya? Satu, ya Allah, berikanlah yang terbaik buat saya. Berikanlah yang terbaik buat kami sekeluarga. Itu permintaan. Ini kejadian pada saat COVID sedang gencar-gencarnya. Jadi beberapa jamaah kami terkena COVID, kondisi kritis, sangat kritis. Udah diinfus berbotol-botol di rumah, dan ini terjadi ke beberapa beberapa jamaah, beberapa jamaah dari ridha Allah. Kemudian saya berkunjung ke Pak Guru, Pak Antonio bilang begini, Pak Teddy, tolong sampaikan ke teman-teman, rubah doanya, jangan minta sembuh, minta yang terbaik. Ya. Minta sembuh tuh ngajarin Allah nggak sih? Sembuhkan saya. Allah. Iya kan? Minta yang terbaik. Terbaik itu apa? Dua. Kalau nggak sembuh, pasti meninggal kan? Meninggal yang baik itu dalam keadaan husnul khotimah atau suhul khotimah? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Kondisi jiwanya tenang atau gelisah? Tenang. Doa yang jiwa yang mutmainah kan? Jiwa yang tenang kan? Ini dia. Wah benar. Saya bilang, saya telepon satu-satu kan. Telepon. Bro, jangan minta lagi sembuh. Lantas gimana Pak Teddy? Pesan Pak Guru, milih yang terbaik. Kalau saya telepon lagi yang lain. Pak, pesan Pak Guru, jangan minta sembuh. Bu, jangan minta sembuh. Minta yang terbaik dari Allah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah semuanya sembuh tuh. Setelah dirubah. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu dia. Iya. Iya kan? Oke. Praktek sekarang kode konstitusi tadi. Biasanya kita kan minta segera, yang sakit itu pengen minta sembuh kan? Iya.
Padahal kita tahu sakit itu menggugurkan dosa. Iya, menggugurkan dosa. Oke. Semakin lama kita sakitnya, dengan kondisi ikhlas, tenang, semakin banyak nggak dosa itu gugur? Semakin baik. Secara umum, orang dizolimi itu kesal atau senang? Kesal. Kesel banget kan? Coba saya tanya di sini, ada nggak yang hadir di sini dizolimi orang, difitnah malah senang? Nggak ada. Nggak ada. Menuju Oke, OTW. pegang ya. Tidak ada orang yang suka atau senang dizolimi. Saya tanya sekarang, doa orang yang dizolimi itu pasti dikabulkan Allah nggak? Dikabulkan. Jadi pengen nggak sih dizolimi? Betul nggak? Nggak mau. Salah lagi jawabannya. Itu dia. Manfaatkanlah. Kalau perlu tuh, wah terima kasih Ibu, terima kasih Bapak udah zolimi saya. Karena inilah saya saat untuk berdoa, saya minta sama Allah. Jangankan orang beriman, orang tidak beriman pun pada saat dizolimi, Allah akan penuhi. Kenapa? Orang yang dizolimi, permintaannya tanpa kondisi dizolimi. Ini kan enggak. Dizolimi malah kesel, marah, kalau perlu hutang nyawa, balas nyawa. Gitu ya. Pengen balikin lagi. Iya kan? Lupa. Justru kondisi itu yang sebenarnya mustajab banget untuk kita manfaat. Suasana benar-benar, wah, momen yang sangat bagus. Jadi kalau kena dizolimi, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, Bapak zolimi saya. Terima kasih, udah saya bantu, malah Bapak jelek-jelekin saya. Begitu. Makasih Pak, Bapak udah saya bantu, malah Bapak fitnah saya. Ini lakukan gitu loh. Kirim makanan terenak buat dia kan? Kasih makanan yang terenak. Mantap. Ini tingkatkan kan? Itu Pak, praktek kayak begitu. Ustaz Kenapa Teddy, terima kasih? Ya Nah. Pak. gini, saya teringat doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Dia berdoa sama Allah kan tidak minta keluar dari perut ikan. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak ada permintaan dia di situ. Betul. Saya jadi teringat ke situ. Ada korelasinya nggak Ustaz Teddy? Sangat Pak. Sangat. Kenapa? Inilah momennya. Momen-momen untuk memang saatnya ditingkatkan kan derajatnya kan. Saatnya betul berdoa, kondisi suka begitu. Ingat Nabi Ayub yang dikerutungi belatung? Begitu jatuh belatungnya ditaruh lagi kan? Ya Allah, Gusti. Jatuh katanya gitu kan. Lagi pasang lagi. Itu loh. Jadi itu tadi Al-Quran itu bukan kisah, bukan hanya sekedar riwayat, itu untuk kita praktekkan. Ingat, Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman. Bukan hanya sekedar kisah, oh iya, oh gitu Nabi ya, bukan. Itu contohnya. Kenapa? Orang yang merasa pada saat kondisi tertindas, pada saat kondisi sulit, dia tetap bersyukur, berterima kasih. Inilah momen yang paling baik untuk berdoa. Dimanfaatkan kan? Sakit itu apa? Menggugurkan dosa. Ya udah, taruh lagi belatungnya kan gitu Nabi. Nabi Ayub ya nggak Pak? Nabi Yunus nggak pengen keluar malah. Ya Allah, dari mana? Kenapa? Pada saat dia minta keluar, itu kan berarti sudah minta kan? Sudah memerintahkan Allah kan? Padahal belum tentu di luar itu lebih baik dibandingkan di dalam. Ya nggak? Akhirnya tadi kita jelaskan, baik menurut kita belum tentu baik, buruk menurut kita belum tentu buruk, hanya Allah yang minta. Pak Ustadz, ini ada di chat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Johan ya sebelumnya. Ya, Pak Ustadz. Pak Mus ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini cara bagaimana menumbuhkan rasa keyakinan kepada Allah yang dimulai sejak seorang anak sudah balik. Nah, peran orang tua sebagai mendidik. Namun kebanyakan kalangan masyarakat tidak banyak melakukan. Dan orang baru menyadari hal itu sangat sulit. Nah, menurut Pak Ustadz, langkah apa yang dilakukan dalam melatih diri kita untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah? Nah, itu Pak Mus ya. Nah, dari Pak Muis ya, Pak Mus ya. Tulisannya Mus ya. Nah, silakan Mus, ya? Open mic kalau kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mus. Satu lagi.
Bahasa sangat sulit ini mulai sekarang dihilangin ya. Sangat sulit, nggak bisa berubah, hilangkan dulu. Iya. Kenapa? Allah berdasarkan praduga prasangka Iya. hambanya. Iya, Sulit iya. kata kita, udah ketutup itu. Hilangkan dulu. Ucapan Pertama adalah itu. Oke, yang kedua gini. Kita ingin mendidik anak. Yang kita lupa. Kita mendidik anak, lantas kitanya udah bener belum? Iya. Ya, keimanan kita udah bener belum? Gitu, itu dulu. Saya selalu gitu. Kita ingin merubah anak supaya sholat. Sholat kita udah bener belum? Kita ingin anak kita dikenalkan dengan keyakinan dari awal. Diri kita dulu. Diri kita dulu. Bagaimana caranya? Contoh, kenapa harus diri kita dulu? Mana contohnya ya? Ini deh. Misalkan, ya, kelihatan ini? Kelihatan. Ada dua benda. Anggap besi dua-duanya. Anggap aja besi dua-duanya. Ingin salah satu jadi magnet. Apakah perlu dua-duanya kita gosok atau satu aja kita gosok? Yuk, mau jadi magnet? Cukup satu dong. Digosok, jadi magnet. Ini nempel nggak? Ini nempel nggak? Nempel kan? Kalau anaknya ingin menjadi orang yang beriman, bapaknya benerin dulu keyakinannya, keimanannya. Sekarang saya tanya, pada saat ada masalah apa ya, keuangannya, masih khawatir nggak? Kemana besok ya? Gaji saya cuma 3 koma. Setelah tanggal 3 koma kan gitu Pak ya. 5 koma. Setelah tanggal 5 koma duit sudah habis. Nah orang yang seperti itu orang yang yakin atau orang yang nggak yakin? Orang yang beriman atau nggak beriman, hati-hati loh. Kenapa sih bilang seperti itu? Allah menjamin rezeki nggak? Ayat Al-Qurannya ada nggak bahwa Allah itu menjamin setiap makhluk yang bergerak? Ada kan Pak? Ya bagus. Nggak perlu saya buka ya? Ada ya. Nah, yakin nggak ayat Al-Quran itu bahwa bersama kesulitan ada kemudahan? Al-Insyirah. Insirah. Ya. Nah kalau orang tuanya saja masih ragu, ini kok masalah nggak selesai-selesai, kok masalah aja sulit, bagaimana kita mengajarkan anak kita? Kita dulu perbaiki. Nanti insya Allah anak ini akan ikut. Perbaiki sholatnya, anak ini otomatis nanti akan ikut. Kenapa? Kita jadi magnet. Itu loh. Kecenderungan kita adalah kita yang merubah orang lain, kita sendiri nggak berubah. Yuk, perbaiki diri kita dulu, rubah dulu diri kita. Nanti Allah akan membimbing bagaimana caranya. Nanti Allah akan memberikan yang namanya petunjuk itu bisa saja nanti dari orang lain, mungkin tiba-tiba kita digerakkan. Kalau masih ada, oke. Kita lihat sekarang. Iman ya. Kita cek sekarang. Bapak, Ibu yang hadir sini sudah beriman? Dijawab salah satunya. Beriman. Sudah beriman. Menurut saya, menurut kita semua, kita sudah beriman. Kita lihat, berdasarkan Al-Quran, apa ciri-ciri orang beriman? Nah, kita lihat, saya share ayatnya ya. Ciri orang yang beriman. Saya perbesar. Oke. Surat Yunus ayat 62-63. Silakan Pak. Dibaca. Bagus. Ingatlah wali-wali Allah itu
tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Ayat 63-nya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kalau memang dia sudah beriman imannya yang benar, apakah dia masih ada rasa takut? Enggak. Tidak. Apakah mereka sering bersedih hati? Enggak. Kalau kadang-kadang masih ada takutnya, ini gimana? Ntar ya? Bisa enggak ya? Besok udah jatuh tempo, seminggu lagi atau besok udah jatuh tempo nih. Duitnya belum ada, ntar lagi penagihnya datang. Atau bersedih hati, kemana ya? Saya udah capek-capek kerja ternyata kena PHK juga. Kalau masih ada sikap tadi, kadang-kadang rasa takut, kadang-kadang bersedih hati, apakah itu sudah beriman atau imannya perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki. Perlu ditingkatkan lagi, perlu merasa silakan. Ciri-cirinya ada. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut. Wali Allah itu siapa? Bukan para rasul, bukan hanya para nabi, bukan para kiai, bukan. Wali Allah itu adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, siapa? Setiap manusia. Pada saat dia berkondisi memang imannya sudah benar, sudah beriman sesuai dengan apa yang Allah maksudkan, tidak ada lagi rasa takut dan tidak bersedih hati. Oke. Nah, gimana mau ngajarin anak kalau kita sendiri sering masih seperti itu? Nanti kita dalami lagi masalah iman. Ya Pak, tema yang akan datang. Oke, jelas Pak ya? Itu dulu. Perbaiki diri kita, baru kemudian kita lanjut ke apa? Ingat, satu lagi, jangan ingin berubah orang lain. Berubahlah diri kita dulu. Ada yang lain? Waktu kita tinggal 6 menit lagi, Pak Ustadz. Waktu kita tinggal 6 menit 6 menit lagi. Silahkan. Terima kasih, Pak Musnya. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Silakan. Yo, Pak. Silakan. Jadi saya baru buka ada di salah satu grup ya saya. Ini berdoa kita itu harus pakai bahasa Indonesia karena Allah itu bukan orang Arab katanya. Itu bagaimana maksudnya gitu? Islam Nusantara ini. Inilah dia. Oke, ini bagus pertanyaannya Pak. Kita seringkali mempermasalahkan ibaratnya kita mau bikin teh manis. Ya, tujuan kita ingin minum teh manis. Fokus kita yang benar. Apakah kita harus cari cangkir yang terbaik, sibuk aja ngeliat bagaimana cari wadah terbaik, atau kita fokus proses bikin teh manis, siapkan bahan-bahannya, bikinnya yang benar, mana Pak? Sibuk cari bahan. Ya kan? Bukan gelasnya, bukan cangkirnya, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya, tapi intinya apa? Bagaimana hakikatnya berdoa itu gitu loh. Mau bahasa Arab silahkan, mau bahasa Indonesia silahkan, tapi intinya apa? Doa itu apa? Permohonan kan? Memohon, orang yang memohon itu tahu nggak apa yang dia mohon? Itu pertama. Yang kedua, yang namanya memohon itu adabnya sebagai orang yang memohon apa orang yang memerintahkan. Wah. Orang yang memohon itu masih merasa memiliki kemampuan enggak? Atau sepenuhnya diserahkan pada yang memohon? Itu hakikatnya, Pak. Kita lupa kan, sibuk aja dipermasalahkan gelasnya. Kita lupa hakikatnya, sibuk aja bahasa Indonesia atau bahasa enggak. Ini Pak, kita terjebak di sana. Terjebak di casingnya. Bukan fokus bagaimana supaya bisa bikin teh manis. Bukan fokus bagaimana supaya doa kita itu benar. Doa kita dikabulkan Allah. Itu kan. Itu Pak.
Jangan terpengaruh ke sana, Pak. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris. Allah mau mengerti nggak? Mau tahu nggak? Tahu kan? Itu, Pak. Jadi arahnya kemana? Bukan bahasanya, tapi hakikat doa itu sendiri. Situ, Pak. Iya. Masih jadi masalah bahasa Indonesia, bahasa Arab? Enggak, boleh jadi masalah. Ini yang bikin perpecahan Islam itu kayak begitu, Pak. Gelasnya dipermasalahin. Kunut nggak kunut dipermasalahin. Doanya tuh dipimpin atau nggak dipimpin, itu diributkan. Doa pelan-pelan keras-keras, itu jadi masalah. Itu yang selalu problem kita loh. Ada kemarin jamaah nanya, Pak, katanya nggak boleh, Pak, ya. Kita harus pakai baju yang gambarnya binatang. Aduh. Hal-hal seperti itu masih diributin aja. Hakikatnya dulu, hakikat pakai baju itu apa? Menutupi aurat kan? Bajunya gambarnya polos, tapi ketat, kayak kue lepet gitu. Ya kan? Oke, Bu Najibiyah, silakan. Bu Najib. Ya Pak, Assalamualaikum. Dari Maluku Utara, Pak. Maluku Utara, wah jauh sekali. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dari tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa dalam kita harus merubah diri dulu. Jadi sepertinya kita harus merubah dulu kita, tidak boleh merubah orang lain. Tetapi Pak, ini kejadian yang menurut saya sudah merubah. Artinya menurut saya sudah merubah diri saya. Seperti contohnya, ini mungkin arah ke pembagian honor sama teman-teman. Semua saya panggil dulu, ayo honornya seperti ini seperti ini saya jelaskan. Kemudian dibagi. Ternyata di ujung-ujung juga seperti itu pun dipanggil rame-rame, masih ada juga yang masih seperti dizolimi begitu. Sepertinya merasa bahwa saya dalam membagi honor tidak merata, tidak standar, tidak sesuai dengan ini. Saya juga itu membuat saya tadi bahwa Pak Ustadz bilang kita harus berubah diri dulu. Kalau dulu mungkin panggil 1-2 orang saja, kalau sekarang saya panggil semua. Nah ternyata ada teman pun masih merasakan bahwa dalam pembagian sesuatu itu saya seperti mungkin kasarnya tidak sesuai standar membayar seseorang. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz kira-kira kalau saya menghadapi itu? Karena ini betul-betul besok kebetulan kami akan rapat dan menyangkut permasalahan ini. Jadi saya sangat terima kasih Pak Ustadz Teddy. Malam ini saya masuk dengan permasalahan itu. Saya juga pun merasa bahwa saya harus memperbaiki diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, ibunya berubah atau hasilnya. Kalau berubah hanya niatnya karena Allah, masih perlu mikirin hasilnya enggak? Ini dia, Bu. Murnikan lagi. Saya merubah diri saya ini hanya karenamu ya Allah. Mau orang puji atau tidak, mau dianggap adil atau tidak, itu terserah Allah. Kalau masih juga, itu tadi, perasaan kita saya udah berubah. Tapi yang saya tanya tadi kan, nanti orangnya menganggap bahwa saya itu nggak adil. Itu udah memang karena Allah atau masih mengharapkan hasil. Ini Bu, mau dipuji mau tidak, dibilang adil mau nggak, bodoh amat. Yang penting saya lakukan hanya karena Allah. Itu dia, Bu. Silakan dibantah kalau nggak setuju. Ya kan? Ini kita, selama ini kita udah sabar. Masa sudah ikhlas. Tapi masih, kok omongan orang masih gini. Kalau belum masih ada omongan orang, masih ada kata tapi, nah itu udah ikhlas atau masih perlu diperbaiki kualitas ikhlas? Perlu diperbaiki. Iya, Bu. Nggak peduli, nggak masalah mau jadi mau enggak, mau dipuji mau tidak, dianggap adil. Yang penting saya ikhlas hanya karena Allah. Titik. Itu, Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Jelas, Bu? Jelas Pak, jelas. Iya kan? Ayo, jelas, Pak, yang jelas, terpenting. Pak, jelas. Itu tadi. Ya. Yang terpenting kan ikhlasnya, bukan hasilnya kan? Ya. Yang namanya hasil itu urusan Allah, Bu. Nggak usah. Justru, saya balik lagi nih. Ibu Najmiyah ingin meningkat nggak ikhlasnya? Mau, Pak. Oke. Kalau namanya ingin meningkat, Ibu butuh karyawan yang penurut atau karyawan yang menfitnah Ibu, ngejelek-jelekin Ibu?
Penurut, Pak. Wah, Agus ketawa. Ya. Harus yang kayak Pak Ustadz nakal. Iya kan? Kalau ibu menurut kapan meningkatnya? Justru makin banyak yang menghujat ibu, makin banyak yang bilang ibu tuh nggak benar, nggak adil. Itu justru peluang ibu untuk meningkat derajat keikhlasannya. Oh iya. Namanya benar nggak Bu? Iya iya Pak. Itu namanya sparring partner gitu loh. Sparring partner itu orang yang sesuai dengan yang kita inginkan atau orang yang bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Orang yang nyakitin. Iya. Jadi kalau ada orang yang nyakitin bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dia sarana saya untuk meningkatkan rasanya. Berikan ketawa aja. Ini ya, pola-pola kayak gini loh yang harus kita sering-sering ulang, supaya nggak lupa gitu kan. Serinya dinambah kesabaran ya. Tadi ya, Terus ada seri tersendiri. Sarana Jadi untuk nanti saya sabar. Pak, ikhlas, sabar. Kayaknya perlu diulang lagi Pak ya. Nanti didalami lagi nih. Ya, Sabar. baik. Karena banyak peserta yang baru. Oke? Karena waktunya. Udah lewat waktunya, cukup. Iya, cukup Pak Ustadz. Silahkan ditutup ataupun ada yang ini yang mau disampaikan untuk highlight-nya malam ini. Pak, ini masih ada pertanyaan nggak? Coba lihat. Tidak ada nih. Kalau di Oh, chat nggak ada. udah Terima cukup. kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi judul kajian kali ini saya akan buat namanya tuh ilmu kehidupan series. Jadi seri-seri ilmu kehidupan. Masih banyak hal yang lain, masih banyak ilmu-ilmu baru yang dapat belum saya sampaikan hari ini. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas lagi. Nggak perlu banyak, tapi yang penting praktek. Ya, apa yang disampaikan hari ini praktek 1 minggu. Nanti pertemuan lagi kita kaji lagi mana Bu, udah bisa kelasnya? Masih belum Pak. Kemana cara? Adik saya ada kendala seperti ini. Nah ini loh, kayak begini Pak. Ketimbang hanya sekedar teori. Oh iya benar. Saya tanya sekarang, Al-Quran itu hanya cukup diyakini atau perlu kita buktikan sih? Praktek di situ? Praktek. Praktek, buktikan bener nggak gitu loh. Kalau udah dibuktikan dan terbukti, makin yakin nggak? Ya. Itu dia, makin bertambah nggak keyakinannya? Makin. Iya, jangan hanya sekedar bacaan gitu. Oke? Jadi untuk kajian hari ini ilmu kehidupan. Yuk kita masuk ke akuariumnya Allah. Bagaimana? Kenapa? Karena pada saat kita sudah masuk ke akuariumnya Allah, sudah Allah masukkan ke yang kondisi yang sangat boleh dijamin oleh Allah. Hidup kita menjadi tenang, semua kebutuhan kita dipenuhi. Tadinya nggak ada, nggak punya duit, nggak misalkan juga anaknya masih berbuat pada saatnya dilihat pada saat kondisi yang dibutuhkan, ternyata ada. Ya kan? Nah, saya ngalami itu kok. Jadi apapun yang kami sampaikan, insya Allah saya sudah lakukan. Pesan Pak Guru kayak gitu. Pak Teddy dan yang lainnya, sebelum menyampaikan, praktek dulu. Nah, itu Bu Rika udah praktek. Tadi sekarang saya sebut testimoni. Ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Yang jadi suka terbaik dari Allah, saya jadi Jakarta. Bukan ketawa-tawa aja. Sekarang, ya kan? Kemudian apa cirinya kalau sudah masuk akhir Allah? Nggak hanya dalam situasi. Iya. Ya kan? Mau COVID, mau enggak, mau makin parah ekonomi, kok udah masuk ke dalam akuariumnya Allah. Aman kan? Masalah tetap ada, tapi hati tenang gitu loh. Sakit belum sembuh juga, tapi kita tenang ngejalaninya. Yang sakit, yang hutangnya memang mungkin ini yang keluarganya nggak berubah-berubah, ujung-ujungnya kan mati juga kan? Bukan yang satu matinya belum kondisi gelisah, yang satu kondisinya tenang. Itu pilihan loh. Betul, Pak Ustadz. Pilihan. Hati-hati. Sekarang jangan meninggal tuh cepat, bukan nakutin ya. Berapa hari ini Bu? Berapa kali saya ngambil, nggak sakit, meninggal. Yang lebih parah lagi kemarin, di lapangan dekat rumah saya, ketemu orang ngegeletak di jenderan ke motornya udah nggak bernyawa, habis lari pagi. Wah, saya bilang, ayo hati-hati sekarang ya. Bahkan katanya COVID yang sering terbaru 2-3 hari nggak terdetek meninggal.
Ya Allah, Ustaz. Harus hati-hati sekarang, harus siap-siap. Jangan nyantai-nyantai lagi. Secepatnya yuk kita masuk ke akuariumnya. Jadikan kita pantas untuk Allah masukkan ke akuariumnya Allah. Buat diri kita pantas ya. Oke. Itu saja dengan diwakili oleh siapa ya? Bu Rika aja lah yang kelihatan. Sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung, Bu Rika mewakili jamaah, saya dimaafkan Bu. Dimaafkan sekali Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah. Sekiranya itu ada yang salah, itu ada kesalahan dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.